Pemirsa, seorang ibu dengan membawa anaknya ketahuan saat mencuri di sebuah minimarket. Petugas yang memergokinya langsung merekamnya dan viral di media sosial. Sebuah aksi tidak terpuji terpergok petugas minimarket. Belum diketahui lokasi aksi pencurian ini, namun pelaku menangis histeris meminta agar dirinya tidak dilaporkan ke polisi. Dengan berbekal membawa anak, aksi ini justru dihujat warganet. Pasalnya, penampilan pelaku tidak mencerminkan seseorang yang membutuhkan makanan. Bahkan barang yang dicuri pun bukanlah susu untuk sang anak, melainkan makanan ringan berupa coklat dan krim. Di kantor polisi ya, di kamar di kantor polisi ya apa polisi kok enake. Mas jangan masakan anakku. Kok jangan ini, Mbak. Mas jangan tak balenin Mas. Anakku sakit mana nyolong gitu, Mas. Diduga mengalami gangguan seksual, polisi menangkap seorang pria pencuri celana dalam wanita. Penangkapan berhasil karena adanya laporan dari korban pencurian. Ini adalah sejumlah barang bukti pencurian dari seorang pria berinisial S. S merupakan pencuri spesialis pakaian dalam wanita. Pria yang masih berusia 28 tahun ini ditangkap berdasarkan laporan dari sejumlah korban di Desa Kumpai Batu, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pemeriksaan kita diketahui sudah 10 kali. Baru kemarin laporan oleh korban ini kemudian kita tindak lanjuti dan dapat kita lakukan penangkapan. Setelah pemeriksaan, petugas mendeteksi bahwa pelaku mengidap kelainan seksual. Ya, tak cium-cium, terus tak taruh di situ. Udah, saya pulang. Jadi setiap Anda melakukan pencurian pasti sampai cium ya? Ya. Ketika Anda mencium itu apa pikiran Anda? Nggak ada kepikiran, Pak. Melayang-layang atau? Kayak orang gila lah. Dan kamu puas atau apa gimana? Puas ya? Sebelumnya, para emak-emak warga perumahan Geria Hastina sering kehilangan pakaian dalam. Mereka enggan melapor karena malu. Kini tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, Ainis melaporkan. Punya hobi nyomblangin teman dan sering berhasil. Nah, mungkin Anda punya peluang nih berhasil dalam bisnis biro jodoh. Seperti yang dilakukan oleh kakek Sanusi yang menghasilkan uang dan membantu para jomblo. Kita ini yang ibaratnya telah jodoh atau mungkin terlalu lama sendiri ya Mas ya. Terlalu lama apa istilahnya orang-orang yang putus lah, orang-orang yang mungkin sangat terbantu oleh keberadaan Mbah Sanusi. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya pertolongan adalah menjodohkan dua orang, seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. HR Ibnu Majah. Kakek Sanusi meski sudah berusia lanjut tidaklah menyerah untuk membantu orang lain untuk menemukan pasangan hidupnya. Sudah puluhan orang yang dibantu dipertemukan dengan tambatan hati oleh kakek berusia 81 tahun ini. Biro jodoh di Dusun Kemloko, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum ini sudah beberapa tahun ini berdiri. Ngoten mboten 100 ngeten iki kula lek njaluk pegawai negeri putrane tamat SMA ngoten niku. Niku nggih kula siri lha pripun nggih nuntun ngoten ngian teng kantor-kantor ngian kula niki mboten nunggu teng griya niki mboten. Kini karena kondisi yang sudah renta dan motor yang dicuri orang, membuka biro jodoh di rumah saja. Meski hidup sebatang kara, kakek Sanusi tidaklah mudah menyerah. Ia tidak menggantungkan hidup dari orang lain. Biro jodoh inilah menjadi harapannya untuk menyambung hidup. Sing celak niku akeh Blitar niku nggih dawan men pinten lho. Nggih teng mriko nggih 100 ngoten enten sing isi 200, enten 150 ngoten niku ngian. Niki kula damel tambah Mbah, alhamdulillahirabbil alamin kula nggih ngoten niku ngian.
Kakek Sanusi yakin sesuatu bila ditekuni akan menjadi berkah dan jalan hidup untuknya. Dapat membantu orang lain menjadi syukur dan ladang pahala bagi bapak satu anak ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Jelang MotoGP Maret mendatang, hotel di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat mulai banjir pesanan kamar. Selengkapnya usai jeda.